Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di tayangan kita ini yang sangat luar biasa ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 Akidah Akhlak yang berjudul Taubat dalam Islam. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi ini kita sama-sama bertaubat kepada Allah. Tentunya bersama Bapak Mora, pemimpin Harahap SPD MPD. Mantapanuli Selatan. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya taubat dalam Islam itu. Jadi sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu tayangan yang ada di slide kita. Sebelah kiri ada kakak-kakak yang tidak pakai jilbab dan di sebelah kanannya pakai jilbab. Ternyata mereka berdua ini adalah orang yang sama. Artinya sebelah kiri sebelum dia memutuskan untuk berhijab dan yang sebelah kanan setelah dia memutuskan untuk berhijab. Jauh lebih karismatik terlihat ketika dia sudah berhijab. Oke, lanjut. Nah, ini ada seorang mantan gitaris band terkenal papan atas tanah air yang dulu nama bandnya adalah Peter Pan. Sekarang sudah beralih nama menjadi Noah. Nama beliau ini adalah Uki. Karena merasa pekerjaannya selama ini jauh dari nilai-nilai ilahi, akhirnya Uki memutuskan untuk berhijrah dari musisi menjadi dai. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka sedang bertaubat kepada Allah. Artinya mereka menganggap bahwa perbuatan mereka selama ini adalah kurang benar, sehingga tidak mereka temukan ketenangan dalam pekerjaan mereka, walaupun mereka itu digeluti oleh popularitas yang cukup tinggi. Nah, kalau ini namanya Claudia Cynthia Bella, artis papan atas Indonesia. Kalau ini namanya Uki Noah. Nah, kalau ini namanya mungkin Umar. Nah, oke, lalu taubat itu apa sih? Nah, kita bahas dulu ya. Ternyata sholat taubat nasuha adalah taubat yang semurni-murninya. Hal ini untuk memohon ampunan dari Allah atas segala dosa yang kesalahan dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Jadi sholat taubat itu taubat nasuha artinya semurni-murninya kita menyadari kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkandung di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ternyata orang-orang yang bertaubat itu dijanjikan kepada mereka adalah satu, menutupi kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan kita nantinya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bertaubat. Amin. Apa syarat daripada bertaubat itu? Menurut Imam Nawawi, ada 3 syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan taubat. Apabila maksiat yang dilakukan adalah urusan antara manusia dengan Allah. Ternyata ada 2 maksiat yang dilakukan manusia kepada Allah dan kepada manusia lainnya. Kalau hanya kepada Allah, yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan perilaku dosa tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukan.
Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, sedangkan maksiat kita kepada sesama anak Adam, hakul adami, adalah satu, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Artinya kita harus membebaskan diri dari orang-orang yang kita zolimi itu. Apabila menyangkut harta adalah dengan mengembalikan harta tersebut. Kalau kita sudah terlanjur memakan, mengonsumsi, memakai harta orang lain secara tidak baik, kembalikan. Yang ketiga, apabila menyangkut non materi seperti fitnah, kita ghibah dan lain-lain sebagainya, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, ya kan? Selanjutnya, bagaimana cara bertaubat itu? Jadi di beberapa literatur atau sumber-sumber ilmu pengetahuan yang disampaikan, paling tidak ada 7 tahap, 7 cara untuk bertaubat kepada Allah. Yang pertama, evaluasi diri yang disebut dengan muhasabah. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, perbaiki kesalahan. Kalau sudah diakui, perbaiki kesalahan. Selanjutnya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Ampun. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertaubat dengan kondisi beriman, betul-betul bertaubat, jangan taubat-taubatlah syiak. Kemudian bertaubat atas khilaf artinya salah. Dan bertaubat sebelum ajal, karena kalau sudah ajal, sudah nyawa sudah digorgoroh, maka taubat kita tidak akan diterima, sama seperti taubatnya Firaun ketika hendak tenggelam di Laut Merah. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan sebuah pantun. Jika kita hendak kesosa, marilah kita membawa akhlak. Kalau kita banyaklah dosa, marilah kita sama-sama bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.